Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Ya, Pak. terima kasih masih bertemu lagi pada pagi hari ini. Itu karena kuasa Tuhan ya. Untuk itu memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa itu yang memimpin itu Ice ya. Ya, silakan Ice dipimpin doanya. Ya, Pak. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, teman-teman, pada pagi hari ini sebelum Bapak melanjutkan materi, itu Bapak akan mengecek kehadiran dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bapak. Hadir semua ya. Iya. Minggu lalu Sherly tidak hadir ya? Oh iya. Oke, terima kasih. Terima kasih adik-adik. Selanjutnya, karena kita baru merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka tidak salahnya kita kembali menyanyikan lagu kemerdekaan, yaitu 17 Agustus, akan dipimpin oleh adik Sherly. Nah, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka. Ya, oke, terima kasih adik Sherly karena sudah menyanyikan lagu sebagai bentuk apresiasi kita ke negara. Ya, terima kasih adik-adik. Selanjutnya adik-adik, pada pertemuan kali ini, sebelum Bapak langsung melanjutkan ke materi, Bapak terlebih dahulu menayangkan sebuah gambar, ya, sebuah gambar. Kira-kira di gambar ini apa yang terlihat adik-adik? Buah apel, Pak. Buah apel, Pak. Oh, buah apel. Buah apel ya. Jadi di sini ada pertanyaan buat adik-adik dan sebentar pertanyaan itu akan terjawab dengan sendirinya di benak adik-adik. Jadi ini untuk gambar ini itu tidak ada di LKPD, tapi sebagai berupa pertanyaan, nanti jawabannya itu pada saat pembelajaran nanti. Nah, buah apel yang utuh bentuknya bagaimana? Jadi sudah tahu ya. Kemudian di tengah buah apel ini itu ada apa? Nanti jawabannya akan ada dengan sendirinya. Kemudian di sini adik-adik akan menemukan jawabannya pada pembelajaran sebentar. Ya, jadi itu adik-adik ya, jangan dulu jawab sekarang. Ya. Oke, selanjutnya dari gambar tadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami dan menentukan partikel penyusun dasar atom dengan benar dan tepat. Kemudian yang kedua, membedakan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan gelombang dengan tepat. Jadi tujuan kita hari ini ya adik-adik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebentar, yaitu Bapak kemarin sudah membagikan kelompok ya, Bapak pada minggu lalu maksudnya Bapak sudah bagikan kelompok. Itu Bapak sudah share juga di grup. Kelompok 1 itu Salviati, Nimade, Eka, dan Taufik. Kemudian kelompok 2 Novemi, Mira, Ice, dan Sriyanti. Kelompok 3 itu Sherly, Kaimudin, dan Nasarudin. Jadi itu ada 3 kelompok untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak harap ya itu sebentar akan dibagikan LKPD. Namun sebelum dibagikan LKPD, Bapak akan memperlihatkan atau mereview materi kita hari ini. Ya, untuk itu adik-adik kita akan simak video berikut. Jadi silakan diperhatikan ya.
Pernahkah kalian berpikir bagaimana seandainya sepotong besi dipotong menjadi dua, kemudian setiap bagian yang kecil dipotong menjadi dua lagi, dan seterusnya sampai bagian terkecil? Kira-kira apa yang akan diperoleh? Pernahkah juga kita berpikir hamparan pasir di pantai yang dari kejauhan tampak seperti hamparan permadani, tetapi ketika didekati, Shirley, diperhatikan gambarnya, Shirley. hanya butiran-butiran kecil? Nah, seperti itulah semua zat yang ada di dunia, yang juga tersusun atas partikel-partikel paling kecil yang menyusun zat yang lebih besar. Partikel-partikel terkecil yang menyusun setiap zat ini oleh para ilmuwan dikenal dengan sebutan atom. Konsep atom pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani yang bernama Demokritus dan Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua filsuf ini berandai-andai apa yang akan terjadi jika suatu benda, contohnya kayu, dipotong terus-menerus menjadi bagian yang kecil. Apakah akan selalu ada potongan kayu yang lebih kecil? Nah, kedua filsuf ini kemudian menyimpulkan bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus, akan diperoleh ukuran yang tidak dapat dipotong lagi. Nah, bagian terkecil ini disebut sebagai atom, yang berasal dari bahasa Yunani atomos, yang artinya tidak dapat dibagi atau invisible. Satu abad kemudian, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mengusulkan konsep atomnya sendiri. Nah, berbeda dari dua filsuf sebelumnya, Aristoteles mengemukakan bahwa segala materi di alam tersusun atas 4 unsur, yaitu api, air, tanah, dan udara, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil sampai tak terbatas. Sampai di sini, para filsuf ini hanya sebatas merenungkan gagasan mereka tentang atom, tanpa melakukan pembuktian empiris dengan eksperimen. Meskipun demikian, konsep atom ini bertahan hingga ribuan tahun. Pemahaman struktur atom semakin berkembang seiring dengan awal perkembangan ilmu kimia modern. Nah, pencetus teori atom modern pertama adalah seorang ilmuwan Inggris bernama Dalton pada tahun 1803 sampai 1808. Nah, Dalton adalah orang pertama yang melibatkan kejadian kimiawi seperti halnya kejadian fisis dalam merumuskan gagasannya tentang atom. Dia mendasarkan asumsinya pada data kuantitatif. Dalton mengibaratkan atom sebagai bola pejal dan mengemukakan 4 postulasi. Ya, jadi itulah materi adik-adik yang dimuat dalam video tadi. Nanti untuk lebih jelasnya itu di dalam LKPD juga Bapak memberikan ringkasan materinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD nanti. Jadi selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ya. Bentar adik-adik, tolong dibagikan ya per kelompok. Ya, jadi ini untuk LKPD-nya, adik-adik, silakan ketua-ketua kelompok. Jadi ketua kelompok 1 itu Salviati, kelompok 2 Novemi, kelompok 3 Shirley. Itu ada 3 kelompok ya. Ini LKPD-nya Bapak bagikan ke adik-adik. Baca baik-baik petunjuk yang ada di LKPD, pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian adik-adik menjawabnya. Jika materi yang ada di LKPD dan di video nanti masih kurang untuk adik-adik mencari referensi, Bapak persilahkan membuka Google. Pergunakan IT adik-adik itu di handphone masing-masing untuk mencari referensi selain buku. Nah, di LKPD ini ada satu pertanyaan atau permasalahan juga Bapak cantumkan di sini. Kemudian di sini juga masih ada contoh tentang fenomena, itu pastel di sini. Benda ini disusun oleh bagian berupa kubus kecil yang tersusun rapi membentuk kubus besar yang kokoh. Tapi benarkah kubus-kubus kecil itulah penyusun dasar dari benda ini? Nah, itu ya. Jadi untuk menjawabnya akan ada di dalam LKPD di bawah.
Nah, kemudian di sini, mengapa atom itu sering dikatakan bulat? Seperti apel tadi. Apa perbedaan atom menurut para ahli? Mengapa ada proton, neutron, dan elektron di dalam atom? Apa hubungannya dengan atom? Nanti itu adalah berupa permasalahan pertanyaan, adik-adik akan menjawabnya nanti di kesimpulan nanti. Untuk kelompok 1, ya, untuk kelompok 1, jadi untuk pertemuan kali ini, setiap kelompok itu Pak Guru kasih permasalahan yang berbeda, bukan satu permasalahan. Kenapa? Supaya bisa terpenuhi semua, karena kalau satu permasalahan, untuk waktunya itu sangat lama dibutuhkan. Jadi untuk kelompok 1 itu membahas tentang teori Dalton, ya, tentang teori atom Dalton. Di sini atom Dalton ada penggalan materi, ya, berupa ringkasan juga untuk menjawab LKPD yang ada di pertanyaan yang ada di LKPD ini. Ini untuk kelompok 1. Menurut Anda, apakah teori atom dapat menjelaskan sifat larutan yang dapat menghantarkan arus listrik? Ya, dicari di atas ada, kemudian dicari juga referensi selain yang ada di sini di materi ini. Kemudian ada pertanyaan kedua, apakah Dalton telah mengemukakan partikel penyusun atom? Apakah di Dalton itu ada tidak partikel penyusun atom? Sehingga akan ada kelemahan-kelemahan dari teori atom Dalton. Jadi itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 itu tentang Thomson, teori atom Thomson. Nah, tetap sama dengan Dalton tadi, itu Pak Guru bubuhkan itu sedikit materinya, ya, materinya nanti mungkin bisa menjawab pertanyaan di bawah, tetapi kalau belum lengkap, jadi materi sini belum lengkap, ya, sengaja Bapak tidak kasih lengkap, adik-adik supaya bisa mencari kembali materi yang ada di media pembelajaran lain seperti buku atau internet. Nah, untuk kelompok 2, bagaimana hasil percobaan dari ilmuwan Thomson? Ya, percobaannya tentang apa di sini? Kemudian bagaimana susunan elektron dari model atom Thomson? Jadi dilihat saya gambarnya dari model ini. Kemudian kemukakan kelemahan dari teori atom Thomson. Kemudian kelompok 3 tentang Rutherford. Itu bagaimana sama pertanyaannya, bagaimana hasil percobaan dari ilmuwan Rutherford? Kemudian bagaimana susunan elektron dalam model atom Rutherford? Kemudian kelemahannya. Jadi untuk susunan elektronnya kan bisa dilihat pada model gambarnya. Jadi itu ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan Bapak kasih waktu sekitar 45 menit untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada di LKPD ini. Silakan saja, dan ingat, pada saat adik-adik bekerja kelompok itu ada penilaian dari Pak Guru mengenai sikap, ya, mengenai sikap adik-adik. Di situ ada rubrik penilaiannya, jadi usahakan aktif ya adik-adik ya. Kalau ada yang tidak jelas ditanyakan baik ke Pak Guru atau teman-teman. Silakan saja. Pak, tolong Ya. diperbesar tampilan materinya, Pak, bisa? Oh iya, bentar. Oh iya, saya lupa ya, ada yang rabun Ya, di sini. saya bisa Oke, lihat, terima Pak. kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih Adik Salviati. Ya, Pak, makasih, Oke. Pak. Jadi pertanyaannya sama ya, hasil percobaan dari Thomson itu atau dari Dalton itu apa sampai dia itu mengembangkan teori atom. Ya, selain dicari di internet bisa adik-adik, boleh juga di buku. Kemudian susunan elektron atau susunan model atomnya masing-masing para ahli itu bagaimana? Kemudian kelemahan-kelemahan dari atom-atom itu, teori atom maksudnya, bukan kelemahan atom. Jadi silakan ya, usahakan dibimbing teman-teman Salviati, Novemi, dan Shirley. Ya, Pak. Iya, tentang Thomson. Hasil percobaan Thomson bagaimana? Oke, sama pertanyaannya ya, sama pertanyaan untuk 3 kelompok, cuma beda untuk penemunya. Ya, adik Shirley, Novemi, ya. Ice jangan sering keluar masuk ya, atau makan ya. Saya minta partisipasi supaya dapat nilai yang bagus. Karena di sini Pak Guru nilai sikap juga, begitu. Iya, Pak. Sudah selesai, adik-adik?
Ya, silakan bertanya sama teman-teman ya, kerjasama ya. Nah, oke, sudah ada yang selesai? Kalau yang sudah selesai silakan ya. Sudah Pak, sudah. Oh, sudah. Dari kelompok mana yang sudah selesai terlebih dahulu? Kelompok 1 Pak. Oh, kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Jadi mereka memaksimalkan waktu. Kelompok 2 dan kelompok 3 jangan mau kalah ya. Ya. Silakan kelompok 1. Siapa yang memaparkan? Ketua ya? Saya Pak, saya. Oh Saya iya. mewakili Ya, Pak, ya. teman-teman. Ya. Oke, silakan adik Salviati. Ya, terima kasih Pak Guru. Jadi kami tadi sudah diskusi dengan teman-teman kelompok untuk menjawab pertanyaan ini yang kami peroleh dari permasalahan yang ada di LKPD bahwa Thomson itu melakukan percobaan dengan penembakan menggunakan tabung prokes atau tabung sinar katoda sehingga dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Ya. Nah, dari hasil percobaan ini, Thomson mengemukakan bahwa model atomnya itu sama dengan roti kismis, di mana elektron itu tersebar merata di permukaan benda pejal. Begitu, Pak. Oh iya, jadi itu kelemahannya sudah? Kelemahannya dari Thomson, teori Thomson, teori atom. Oh, sekaligus dengan kelemahannya ya, Pak? Iya, iya. Ada 3. Oke. Jadi kelemahan dari Thomson itu, Pak, belum dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron di dalam bola. Oh iya. Itu, Pak. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada kelompok 2? Kelompok 2 lagi. Kelompok 3. Shirley. Rutherford. Ya, jadi kelompok 3 itu Rutherford. Oh, tadi tertukar ya. Kelompok 1 mungkin salah dengar. Kelompok 1 itu harusnya atom Dalton. Iya. Oke. Shirley kelompok 3 kan? Iya. Nah, makanya perhatikan ya. Shirley kelompok 3 tentang Rutherford. Berarti kelompok 2, adik Novemi dan kawan-kawan itu tentang Dalton. Ya. Ya. Oke. Iya. Oh iya. 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 Oh iya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3.
Oke. Jadi sekarang tinggal kelompoknya Novemi ya. Novemi, Mira, Ice, Srianti. Tentang Dalton ya, karena tadi kelompoknya Sarfiati sudah ambil Thomson. Jadi kelompok 2 itu tentang teori atom Dalton. Silakan saja, ada? Iya, berdasarkan hasil diskusi kami, bagaimana hasil percobaan dari Dalton, Ya. model atom Dalton itu sebagai bola pejal seperti bola peluru. Teorinya semua benda terbuat dari atom, atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Kemudian atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran, massa, dan sifat-sifat yang lain. Kemudian perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tak dapat dibagi. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Ya, itu Pak yang kami dapat, Pak. Iya, bagus sekali dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, jadi dari presentasi ketiga kelompok ini jawabannya sudah bagus, sudah tepat. Mungkin akan dilengkapi lagi sebentar atau dalam bentuk kesimpulan. Ya, adik-adik ya. Ya, terima kasih. Baiklah adik-adik, setelah ini adik-adik setelah mempresentasikan itu adik-adik akan ada pada saat kegiatan penutup itu, tapi kita belum di penutup ya, cuma Bapak Guru sudah menginformasikan terlebih dahulu akan ada evaluasi. Ini ada linknya di Google Form, itu nanti akan Bapak bagikan di grup ya, gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk materi kita hari ini yaitu atom itu merupakan apa ya, bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian atom itu memiliki inti, ya, inti atom. Jadi seperti yang Bapak kasih lihat gambar tadi, buah apel tadi, paham ya? Di dalam buah apel itu ada bijinya di tengah ya. Nah itu yang dinamakan seperti atom. Jadi terjawab sudah gambar yang tadi ya, adik-adik ya. Oke, jadi itu kesimpulannya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, untuk kali ini adik-adik silakan membuka link ini ya. Bapak Guru sudah bagikan tadi di grup itu untuk evaluasi kita hari ini. Ada 5 soal pilihan ganda, silakan dijawab. Ya, dimulai dari sekarang ya, jangan saling nyontek ya, ini untuk evaluasi. Ya Pak. 5 nomor saja ya Pak. Iya, di dalam situ sudah ada 5 nomor ya. Nanti tinggal Ya, menjawab Pak. ya. Semuanya dijawab ya Pak, 5 nomornya. Iya, dijawab. Oke, Pak. Nanti tinggal diklik saja linknya, itu akan terbuka dengan sendirinya. Ya Pak. Ya. Untuk Pak. Ya, untuk nilainya nanti akan Bapak infokan minggu depan ya. Ya Pak, ya Pak. Oke, selesai semua. Saya lihat tadi di aplikasinya udah selesai semua, sudah mengisi. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti pelajaran Bapak hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa berguna dan bisa adik-adik menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum Bapak akhiri pertemuan kali ini, minggu depan insya Allah kita akan bertemu lagi tentang materi nomor atom, ya, nomor atom, nomor massa, isotop, isobar, dan isoton. Itu materi kita minggu depan. Jadi dipelajari saja ya, dicari-cari saja di Google materinya. Ya, itu saja untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa kembali sebagai umat yang beragama, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Guru.
Oke,